Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Syafira dengan NIM E1A024022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yakni mengenai analisis yuridis terhadap objek sengketa dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 17 garis miring gugatan garis miring 2024 garis miring Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Selanjutnya, memasuki ke dalam penjelasan terkait dengan latar belakang dari permasalahan yang saya ambil di sini, yakni Indonesia sebagai negara hukum menganut prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan pastilah memiliki dasar hukum yang mengaturnya. Begitu pula dengan setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat publik memiliki dasar hukum yang mengaturnya. Dalam hal ini, pejabat tata usaha negara diberikan kewenangan untuk mengeluarkan berbagai keputusan yang berfungsi untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keputusan tersebut sering kita kenal sebagai keputusan tata usaha negara, yakni suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupun pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana bersifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Setiap keputusan yang dikeluarkan haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur keputusan tata usaha negara dan juga tidaklah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga apabila suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara merugikan kepentingan masyarakat ataupun badan hukum perdata, maka terdapat peradilan tata usaha negara yang tersedia sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji keabsahannya. Peradilan tata usaha negara sendiri merupakan peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang muncul sebagai akibat dari dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Dalam praktiknya, sengketa tata usaha negara ini seringkali muncul dari sektor investasi dan juga perkebunan, terutama terkait dengan kewajiban perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Kewajiban tersebut ini diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Junto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa perusahaan perkebunan memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Namun seringkali dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang muncul karena adanya perbedaan pandangan antara perusahaan, masyarakat, dan juga pemerintah daerah yang berakhir pada sengketa hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, salah satu sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mencerminkan dari peristiwa yang sering muncul tadi itu terdapat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang nomor 17 garis miring gugatan garis miring 2024 garis miring PT UN Padang, di mana dalam perkara tersebut itu tuh diawali dari diterbitkannya suatu keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 103.3.3.2 garis miring 457 garis miring BUP spasi Pasbar garis miring 2024 tentang kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh PT Laras Internusa, yang mana kemudian surat keputusan tersebut diubah dengan keputusan nomor 103.3.2.577 garis miring BUP Pasbar 2024. Melalui keputusan tersebut, maka Bupati Pasaman Barat sebagai tergugat mewajibkan PT Laras Internusa sebagai penggugat untuk menyerahkan lahan yang telah dibangun seluas 20% dari luas lahan yang diusahakan 7.000 hektar kepada Koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali, yakni yang bertindak sebagai tergugat dua intervensi. Nah, dalam menyikapi hal tersebut, maka PT Laras Internusa sebagai penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, di mana dalam gugatannya, penggugat ini mendalilkan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban sebagai fasilitasi melalui kerjasama dengan Koperasi Sawit Mandiangi Melanggam Kinali Sejahtera atau KSMLKS sejak tahun 2012, sehingga dengan terbitnya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman Barat tersebut dianggap itu telah mengabaikan fakta hukum yang ada dan berpotensi membebani penggugat dengan kewajiban ganda yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk menyatakan batal keputusan Bupati Pasaman Barat yang menjadi objek sengketa. Nah, dari latar belakang tersebut, maka muncullah berbagai rumusan masalah. Peneliti mengambil 3 rumusan permasalahan yang menurut penulis itu menarik. Yang pertama adalah apakah keputusan Bupati Pasaman Barat dalam perkara putusan nomor 17 garis miring G garis miring PTUN garis miring Padang dapat dikategorikan sebagai objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian yang kedua, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara pada perkara tersebut. Dan yang ketiga, apakah penerbitan keputusan Bupati Pasaman Barat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Memasuki pembahasan yang pertama, yakni mengenai keputusan Bupati dalam perkara tersebut itu apakah dapat dikatakan sebagai objek sengketa dalam tata usaha negara. Nah, kita lihat terlebih dahulu dari definisi KTWN itu sendiri. Diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupun pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana bersifat konkret, individual, final, dan juga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata. Nah, dari penjelasan terkait definisi tersebut, maka muncullah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam setiap penerbitan keputusan tata usaha negara. Unsur-unsur tersebut terdiri dari penetapan tertulis,
kemudian dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, unsur KTUN dalam objek sengketa ini setelah majelis hakim mempertimbangkan ternyata hampir semuanya terpenuhi, tidak ada unsur yang tidak terpenuhi. Yang pertama, unsur penetapan tertulis, di mana dalam yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dikeluarkan secara tertulis oleh Bupati Pasaman Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya 2 surat keputusan yang mana merupakan dokumen resmi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan terdapat nomor, tanggal, dan juga nomor tanggal penetapan. Yang kedua dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Bahwasannya keputusan itu dikeluarkan oleh Bupati Pasaman Barat dalam kapasitasnya menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penyelenggaraan perkebunan. Yang ketiga, berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, di mana keputusan yang menjadi objek sengketa ini berisi tindakan hukum berupa kewajiban bagi PT Laras Internusa sebagai penggugat untuk memberikan fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat. Tindakan hukum ini lahir dari kewenangan tergugat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perkebunan. Kemudian bersifat konkret, individual, dan juga final. Bersifat konkret yakni surat keputusan tersebut dengan jelas menentukan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, tidak hanya sekedar peringatan ataupun saran saja. Kemudian individual yakni keputusan telah ditujukan secara spesifik kepada PT Laras Internusa yang memiliki izin sebagai pemegang usaha perkebunan, bukan ditujukan kepada masyarakat umum. Lalu final bahwasanya keputusan itu bersifat definitif dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi atasan ataupun pihak vertikal. Dan yang terakhir, unsur menimbulkan akibat hukum, bahwasannya dengan diterbitkannya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi penggugat, yaitu dibebankannya kewajiban memfasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat kepada PT Laras Internusa yang harus dilaksanakan dan realisasinya diberikan melalui Koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali. Nah, selanjutnya memasuki analisis eksepsi dan kewenangan absolut, di mana dalam eksepsinya tergugat dan tergugat 2 intervensi itu tuh mengatakan bahwa perkara tersebut tuh sebenarnya tidak masuk ke dalam ranah sengketa tata usaha negara, melainkan ke dalam ranah hukum perdata karena berhubungan dengan hubungan keperdataan antara penggugat dengan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera. Kemudian PT UN di sini tidak berhak untuk mengadili ataupun memutus sengketa dan menerima sengketa tersebut. Nah, namun selain itu, majelis hakim juga memberikan pertimbangan bahwa objek sengketa dalam perkara ini itu tidak termasuk ke dalam objek sengketa yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga berdasarkan dengan terpenuhinya unsur-unsur keputusan tata usaha negara dalam perkara ini dan terbukti secara jelas yang menjadi objek sengketa tidak termasuk dalam kategori pengecualian suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara dan dapat diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Karena Tata Usaha Negara Padang ini berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara akuo ini. Selanjutnya memasuki ke pembahasan yang kedua, yakni pertimbangan hakim, di mana dalam memutus perkara akuo, majelis hakim itu terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap aspek formil gugatan, penilaian mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara akuo, sampai dengan pengujian secara material terhadap objek sengketa. Nah, tahapan atas pertimbangan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah pemeriksaan formalitas gugatan pada acara pemeriksaan persiapan, di mana majelis hakim telah mencermati gugatan penggugat pada pemeriksaan persiapan ketiga tanggal 30 Juli 2024 yang merupakan pemeriksaan persiapan terakhir. Pada tahapan ini, hakim menilai bahwa gugatan telah memenuhi ketentuan formal, yakni adanya identitas para pihak yang telah lengkap dan jelas, dasar gugatan yang telah mencantumkan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, dan hal-hal yang diminta untuk diputus oleh pengadilan juga telah dicantumkan secara tegas yang pada pokoknya meminta agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah. Kemudian yang kedua, pengujian atas eksepsi dari tergugat dan juga kewenangan absolut PT UN, di mana dalam perkara ini majelis hakim itu menguji seluruh eksepsi yang diajukan oleh tergugat dan tergugat dan intervensi. Eksepsi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara karena dianggap masuk ke dalam ranah hukum perdata. Namun kemudian majelis hakim melakukan pengujian terhadap eksepsi tersebut dengan beberapa tahapan, yakni majelis hakim mempertimbangkan dan merujuk terhadap pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara untuk meneliti unsur-unsur KTUN. Yang kedua, hakim juga mencermati yang menjadi objek sengketa dengan adanya bukti dan diketahui bahwa objek sengketa akuo telah memenuhi seluruh unsur KTUN. Yang ketiga, hakim mempertimbangkan bahwa meskipun perkara ini terkait dengan perjanjian kerjasama antara penggugat dengan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera, namun yang menjadi objek sengketa bukan perjanjiannya, melainkan keputusan bupatinya. Kemudian hakim juga menegaskan bahwa yang menjadi objek sengketa ini berupa perjanjian terhadap tindakan hukum tata usaha negara, bukan hubungan keperdataan. Lalu hakim juga merujuk pada pasal 53 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang perkebunan, tentang peradilan tata usaha negara terkait gugatan penggugat kabur yang dinyatakan oleh tergugat, bahwa hakim menemukan fakta bahwa gugatan penggugat itu telah mencantumkan identitas para pihak secara lengkap, dasar gugatan telah menguraikan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, dan gugatan telah mencantumkan hal yang diminta untuk
putus, sehingga eksepsi yang dikatakan oleh tergugat dan tergugat intervensi bahwasannya gugatan penggugat kabur itu tidaklah terbukti benar, dan juga hakim tidak menerima eksepsi tersebut. Kemudian hakim juga menimbang pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana hakim menemukan fakta bahwa penggugat telah mengajukan surat keberatan atas surat keputusan tertanggal 16 Mei 2024 pada tanggal 10 Juli 2024. Namun tergugat tidak menanggapi keberatan tersebut, dan terbitnya surat keputusan tanggal 8 Juli 2024 merupakan perubahan dari keputusan sebelumnya dan merupakan satu kesatuan. Kemudian, hakim juga mempertimbangkan dalil tergugat yang menyatakan bahwa dengan terbitnya objek sengketa, kepentingan penggugat tidaklah dirugikan, karena kewajiban penggugat sebagaimana objek sengketa sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang mana hal ini menurut pengadilan merupakan dalil yang bersifat ekseptif, sehingga hakim mempertimbangkan bahwa diterbitkannya objek sengketa telah mengakibatkan adanya kerugian bagi penggugat, karena dibebani kewajiban yang menurut penggugat telah dilaksanakan. Oleh karena itu, penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan akuo. Atas seluruh pertimbangan tersebut, hakim menyatakan bahwa seluruh eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi tidak beralasan dan dinyatakan tidak diterima. Kemudian, hakim juga melakukan pertimbangan atas tahapan terkait dengan pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan, di mana hakim melakukan pengujian material terhadap objek sengketa, diantaranya yaitu mengidentifikasi peraturan dasar, di mana majelis hakim merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 sebagai peraturan dasar yang mengatur kewenangan dari tergugat. Hakim mengamati pasal 15 ayat 6 permendan tersebut, yang mana Bupati memang memiliki kewenangan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dalam pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, sehingga dalam hal ini hakim memastikan bahwa secara formal tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan akuo, meskipun pada akhirnya kewenangan tersebut haruslah diuji lebih dahulu dari segi prosedur dan substansinya. Kemudian hakim juga memeriksa fakta-fakta hukum, di mana hakim memeriksa bahwa penggugat telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Koperasi Sawit Mandiangi Langgam Kinali sejak tahun 2012, yang mana perjanjian tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh para pejabat pada waktu itu. Kemudian hakim juga membandingkan fakta dengan norma hukum, di mana hakim setelah memeriksa fakta kemudian membandingkannya dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri nomor 98 tahun 2013, di mana hakim menemukan fakta bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mempertimbangkan adanya kesepakatan yang telah ada, ketersediaan lahan, dan kewajiban fasilitasi sebagai batas minimum. Kemudian, hakim juga melakukan pengujian berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik, di mana hakim menguji apakah tergugat telah bertindak dengan cermat dengan memeriksa seluruh dokumen-dokumen yang seharusnya dijadikan sebagai pertimbangan. Namun, dalam pengujian ini, hakim menemukan bahwa tergugat tidak cermat dan telah mengabaikan perjanjian kerjasama dengan Koperasi Sawit Mandiangi Langgam Kinali Sejahtera yang telah berjalan sejak tahun 2012, dan data realisasi pembangunan kebun masyarakat dalam laporan rutin penggugat. Maka hakim menilai bahwa tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut telah tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kecermatan. Kemudian terkait dengan asas ketidakberpihakan, di mana hakim menguji apakah tergugat bersikap tidak memihak ataupun membandingkan ataupun melakukan pembandingan dengan perlakuan terhadap dua koperasi yang ada, yakni Koperasi Sawit Mandiangi Langgam Kinali Sejahtera dan yang telah memiliki perjanjian dengan penggugat, dan Koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali yang baru dibentuk dan tidak memiliki perjanjian dengan penggugat, di mana hakim menemukan bahwa tergugat lebih memihak kepada koperasi produsen yang baru tanpa mempertimbangkan hak-hak koperasi Sawit Mandiangi Langgam Kinali Sejahtera, di mana hal itu menunjukkan bahwa adanya keberpihakan dalam pengambilan keputusan. Lalu, majelis hakim juga mempertimbangkan mengenai penilaian alat bukti, di mana hakim mempertimbangkan terkait alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi, dan juga keterangan dari ahli. Selain itu, majelis hakim juga menarik kesimpulan dan memberikan amar putusan bahwa setelah melakukan seluruh tahapan pengujian, majelis hakim menyatakan bahwasannya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, sehingga majelis hakim menyatakan batal keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 103.3.3.2/457 Bupati Pasbar 2024 tentang kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh PT Laras Internusa tanggal 16 Mei 2024 sebagaimana diubah dengan keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 103.3.3.2 Bupati Pasaman Barat 2024 tentang perubahan atas keputusan Bupati Pasaman Barat tertanggal 8 Juli 2024 yang menjadi objek sengketa. Sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara pada putusan nomor 17/gugatan/2024/PT UN Padang, majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh tergugat dilakukan tanpa mempertimbangkan terkait dengan fakta hukum yang ada serta mengabaikan perjanjian kerjasama yang telah berjalan sebelumnya, sehingga penerbitan keputusan tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka dari itu, majelis hakim dalam memutus sengketa dalam perkara akuo ini menyatakan bahwa eksepsi dari tergugatlah tidaklah diterima, mengabulkan gugatan penggugat dengan seluruhnya, menyatakan batal
Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang kewajiban fasilitasi dan mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Bupati Pasaman Barat serta menghukum tergugat dan tergugat 2 intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp325.400. Selanjutnya, kita akan memasuki ke penjelasan terkait dengan apakah penerbitan keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Nah, dalam perkara putusan nomor 17 garis miring gugatan garis miring 2024 garis miring Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Majelis Hakim melakukan pengujian terhadap keputusan Bupati Pasaman Barat tersebut dengan berdasar kepada peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan serta prinsip-prinsip asal umum pemerintahan yang baik. Nah, Majelis Hakim dalam pertimbangannya itu menilai bahwa tergugat telah melanggar ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 garis miring Permentan garis miring OT titik 140 garis miring 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Adapun pelanggaran terhadap Peraturan Pertanian nomor 98 garis miring 2013 yang dilakukan oleh tergugat dalam penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah melanggar pasal 15 ayat 3 huruf C mengenai tidak mempertimbangkan kesepakatan yang telah ada. Di mana pasal 15 huruf ayat 3 huruf C ini pun menyatakan bahwa dalam kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat haruslah mempertimbangkan adanya kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi ataupun kabupaten kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya. Nah, dalam perkara ini, Majelis Hakim itu menemukan fakta bahwa penggugat telah melakukan perjanjian tidak sama dengan Koperasi Sawit Mandiang Langgam Finalis Sejahtera sejak tahun 2012 untuk pembangunan kebun plasma seluas 1.381 hektar. Akan tetapi, dalam penerbitan objek sengketa yang ada dalam hal ini keputusan, tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan perjanjian yang sudah ada antara penggugat dengan Koperasi Sawit Mandiang Langgam Finalis Sejahtera atau KSMOLKS. Kemudian yang kedua, pasal yang dilanggar yaitu pasal 15 ayat 3 huruf A terkait dengan tidak mempertimbangkan ketersediaan lahan, di mana berdasarkan pasal 15 ayat 3 huruf A, Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 garis miring Permentan garis miring OT dari titik 140 garis miring 2013 menyatakan bahwa harus adanya ketersediaan lahan untuk pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Nah, Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa objek sengketa tidaklah menjelaskan secara rinci terkait lahan mana yang akan digunakan sebagai fasilitasi. Nah, kemudian yang ketiga telah melanggar pasal 15 ayat 4 junto ayat 3 di mana menyatakan bahwa masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 2, masyarakat yang lahannya digunakan untuk pembangunan untuk pengembangan pembangunan dan berpenghasilan rendah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka haruslah bertempat tinggal di sekitar lokasi IUPB ataupun IUP dan sanggup untuk melakukan pengelolaan perkebunan. Namun, ketentuan tersebut merupakan ketentuan lanjutan dari pasal 15 ayat 3 yang salah satunya mengatur harus adanya kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya. Dalam perkara ini tidaklah terdapat kesepakatan ataupun perjanjian antara penggugat yakni PT Laras Internusa dengan Koperasi Produsen Plasma Masyarakat dan Kinali yakni tergugat 2 intervensi terkait pembangunan kebun masyarakat ataupun plasma. Akan tetapi tergugat langsung menunjuknya sebagai penerima realisasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Kemudian telah melanggar pasal 15 ayat 1 di mana menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang mengajukan IUPB atau IUP dengan luas 250 hektar atau lebih berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling rendah 20% dari luas areal IUP ataupun IUP. Nah, hal ini berarti 20% itu minimumnya, bukan batas maksimumnya. Namun, dalam keputusan tersebut tuh menyatakan seolah-olah tergugat tidak mempertimbangkan bahwa penggugat telah memiliki perjanjian sebelumnya fasilitasi seluas 1.381 hektar dengan perjanjian dengan Koperasi Sawit Mandiang Langgam Finalis Sejahtera, bahwa penggugat telah memiliki perjanjian sehingga kekurangan fasilitasi yang sebenarnya itu sebenarnya 19 hektar dari 1.400 hektar. Akan tetapi dalam objek sengketa mewajibkan penggugat untuk menyerahkan lahan seluas 1.400 hektar secara keseluruhan kepada Koperasi Produsen Masyarakat Adat Kinali, yakni tergugat 2 intervensi, yang mana hal tersebut membuat penggugat seperti tidak pernah melaksanakan kewajibannya sama sekali. Nah, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim juga menilai bahwa penerbitan objek sengketa ini itu telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas-asas umum pemerintahan yang baik sendiri dalam setiap pelaksanaan pemerintahan itu diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana pasal ini itu mengatur secara jelas terkait asas-asas yang termasuk ke dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni terdiri dari asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Seluruh asas-asas tersebut itu berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu keputusan administrasi negara tidak hanya sah secara formal, akan tetapi juga mencerminkan keadilan dan ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di mana asas yang telah dilanggar tersebut, yang pertama adalah asas kecermatan. Asas kecermatan sendiri merupakan
Asas yang memiliki makna bahwa setiap keputusan ataupun tindakan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara harus berdasarkan pada informasi serta dokumen yang lengkap dan memadai. Nah, hal itu bertujuan untuk menjamin legalitas dalam penetapan ataupun pelaksanaan suatu keputusan ataupun tindakan sehingga sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan terlebih dahulu dipersiapkan dan dipertimbangkan secara cermat. Nah, dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa tergugat tidak cermat karena dalam penerbitan objek sengketa tidaklah mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, yaitu perjanjian kerjasama pembangunan kebun plasma antara penggugat dan Koperasi Sawit Mandi Angin Langgam Kinali Sejahtera yang telah berjalan sejak tahun 2012, serta adanya data realisasi pembangunan kebun masyarakat dalam laporan perkembangan usaha penggugat yang secara berkala dan rutin telah disampaikan kepada tergugat, yang mana seharusnya dicermati dan dipertimbangkan oleh tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yakni surat keputusan tersebut. Kemudian asas ketidakberpihakan, di mana asas ketidakberpihakan sendiri itu merupakan asas yang mengharuskan setiap instansi ataupun pejabat berpemerintah dalam menetapkan ataupun melaksanakan suatu keputusan dan juga tindakan untuk selalu memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terkait tanpa adanya diskriminatif. Majelis hakim di sini menilai bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan, di mana tergugat menunjuk secara langsung Koperasi Plasma Masyarakat Adat Kinali sebagai penerima fasilitas pembangunan kebun masyarakat. Meskipun tidak memiliki perjanjian ataupun kerjasama dengan penggugat, selain itu juga tergugat juga tidak mempertimbangkan keberadaan Koperasi Sawit Mandi Angin Langgam Kinali Sejahtera sebagai pihak yang telah memiliki perjanjian ataupun kerjasama dengan penggugat untuk pembangunan kebun plasma dan yang masih berjalan. Nah, hal tersebut menunjukkan adanya keberpihakan dalam penerbitan keputusan yang dilakukan oleh tergugat. Atas seluruh pertimbangan majelis hakim di atas, maka penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Selanjutnya, kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya berdasarkan analisis terhadap putusan nomor 17/gugatan/2024/PTWN Padang, keputusan Bupati Pasaman Barat terbukti telah memenuhi seluruh unsur KTWN sebagai objek sengketa tata usaha negara. Sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tersebut dan tidak termasuk dalam pengecualian pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sah menjadi objek sengketa tata usaha negara dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mengadilinya. Selanjutnya, dalam memutus perkara ini juga, majelis hakim telah melakukan dan memberikan pertimbangan hukum yang sistematis dan komprehensif dengan menguji formalitas gugatan, eksepsi, hingga pengujian material terhadap objek sengketa, di mana hakim tidak hanya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai kriteria pengujian. Dengan mempertimbangkan alat bukti, surat, keterangan saksi, dan ahli, majelis hakim menemukan bahwa tergugat tidak cermat dan tidak memihak dalam menerbitkan keputusan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim yang menyatakan objek sengketa dalam perkara ini batal merupakan pilihan yang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan. Atas seluruh dasar pertimbangan tersebut, penerbitan keputusan Bupati Pasaman Barat ini terbukti tidaklah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang mana telah melanggar pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 karena diterbitkan tanpa mempertimbangkan kesepakatan yang telah ada, tidak memastikan ketersediaan lahan, kemudian menunjuk penerima fasilitasi koperasi yang baru tanpa adanya pertimbangan dengan melihat kesepakatan yang telah ada antara penggugat dan juga koperasi yang lama. Selain itu, keputusan ini juga telah melanggar asas kecermatan dan juga asas ketidakberpihakan karena lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan hak-hak pihak lain yang telah memiliki perjanjian yang sah sebelumnya. Saran atas permasalahan yang ada dari saya, bahwasanya bagi setiap pejabat tata usaha negara di masa yang akan mendatang itu, khususnya untuk bupati ataupun wali kota yang sering menerbitkan surat keputusan, apalagi di bidang perkebunan, bahwasanya disarankan dalam penerbitan keputusan tersebut sebelumnya dilakukan pendalaman ataupun pengkajian terkait dengan fakta yang ada di lapangan dan juga latar belakang dari penerbitan keputusan tersebut tuh haruslah jelas kebenarannya. Dan pastinya juga terkait dengan adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik itu harus dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap tindakan pemerintahan, bukan hanya sebagai formalitas saja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jika ada teman-teman yang kurang memahami ataupun memiliki pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.